Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini bisa dilihat nanti di dalam fikih Imam Syafi'i, boleh juga. Boleh dilihat di Syafi'iyah, pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Boleh dilihat di kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu yang dikarang oleh Wahab Az-Zuhaili yang mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kata Imam Syafi'i, kalau kamu sedang salah sunnah, nyohana mungkin tangimum bagah-bagah dan Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Kalau cepat-cepat, maka selesaikanlah salah sunnahmu, batalkan salah sunnahmu, masuk ke salat fardu. Kalau tidak bermasalah dengan salah sunnahmu. Ya, bagaimana caranya? Dengan langsung melepaskan tangan, Mbak. Boleh. Atau dengan begini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nyanjicit. Ya, Mbak. Jadi salim je langsung. Jadi seperti apa imam batal misalnya, Mbak. Jadi sedang rakaat solat maghrib rakaat kedua, imam batal wudunya batal, Mbak. Bagaimana caranya? Maka menyaimum hana gedepuki caranya, Mbak. Sopir rem kablong hang gedo carang kakilah tapak jumpa yang naik, Mbak. Itu sopir hana mupom, Mbak. Makanya imumnya hana mupom ki bancar kaki tak lanjut juga deh, Mbak. Hana totepu, Mbak. Hana totepu, Mbak. Itu bermasalah imam itu, Mbak. Makanya bagaimana caranya? Boleh membatalkannya dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gejak weh juga ya. Maka ji makmum ini yang ke imum punya hana mupom, hoi, golong salim lah, Mbak. Ditarik. Itu artinya apa? Orang likah hana mupom, Mbak. Orang likah hana mupom. Maka bagaimana caranya? Langsung maju mentang, Mbak. Langsung maju ke depan. Ya, Mbak. Jadi ada kasusnya yang cerita baklun, Mbak. Nah, kasus yang cerita baklun ada dalam sebuah masjid itu imam batal, Mbak. Tapi imam baca subhanallah, baca kan subhanallah, Mbak. Subhanallah, imam baca subhanallah kan lain. Biasa kan makmum subhanallah. Yang subhanallah. Ya weh aju. Ilika hana saja Pak gidong mentang-mentang, Pak. Hana maju-maju, Pak. Hana maju-maju. Karena apa? Di belakang imam tak tahu dia, Pak. Imam kagak ada imam hana le imam. Gejak tu makmum yang Mbak sapun Mbak ujung, Mbak. Gejak juga yang gejak. Lagi maraton gejak, Mbak. Dari di sini mentang kabatal salatnya, Mbak. Beliau jalan dari ujung masuk kemari, dilanjutkan terus salatnya. Makmum pergi ikut cik, Mbak. Menyau ikut berarti salah juga, bermasalah juga. Ya. Jadi paling enggak uruli ke imam lah maju menggantikan imam, Mbak. Ya, jadi artinya apa? Bisa dibatalkan langsung, dilepaskan tangannya, atau dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Atau gue juga, Pak. Yang di belakang ini sudah tahu. Ya, naib, nama saja naib imam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Zaid bin Thabit. Oh ya, tadi kenapa bisa berubah berbeda-beda? Maka baik karu-karu nih on. Untuk sebagian pegang hana sembahyang tunai rumah yang na di masjid ya, Mbak. Oh na yang pegang Rasulullah na ke pupuk rumah hana kayak berdebat nih, Mbak. Yang berdebat gayan tan ke sembahyang qabliyah, Mbak. Tapi berdebat getem gayan ya, Mbak. Sekarang kita ambil hadis Abi Daud. Ini tidak ada di sini, Mbak. Hadis Abi Daud. Ya, makanya begitu banyak hadis sebenarnya. Baik tak mendawa sabah dua hadis mentang, ya, Mbak. Dua sabah hadisnya yang tamatnya mentang dari lahir dan nyonya mentang hadis tamatnya, Mbak. Lain hana terfikir lain yang tamatnya mentang. Hadis itu banyak sekali. Maka Abi Daud mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, ya, Mbak. Jadi ada hadis apa namanya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Rasulullah salatnya sunnahnya qabliyah di masjid, ya, Mbak. Di masjid. Kenapa di masjid? Karena rumah Rasulullah itu dekat masjid, langsung kejauh masjid aja. Salat sunnahnya di masjid. Tetapi tatkala Rasulullah berada di Madinah, salat sunnah qabliyahnya di rumah, ya, Mbak. Itulah perbedaan tadi, Mbak. Nanti yang pegang sama yang sunnah Jumat di rumah Rasulullah lakukan, kata Imam Abi Daud, nanti lihat di dalam Sunan Abi Daud, Mbak. Itu Rasulullah lakukan di rumah. Itu ketika di Madinah. Tapi ketika di Mekah, salat sunnah qabliyah Jumatnya beliau lakukan di masjidnya. Maka nanti kalau kita lihat Rasulullah ke sembahyang sunnah qabliyah di rumah, tabotu Rasulullah melakukan di masjid. Dah betul lah hadisnya. Dua betul. Salat sunnah di rumah itu ketika di Madinah. Salat sunnah di masjid ketika di Mekah. Ya, Mbak. Dua betul. Jadi makanya kita harus berpikir bijak, ya, Mbak. Ketika ada hadis bukan bertolak belakang sebenarnya, karena ilmu kita hansip, Mbak.
ilmu hansip maka getanyo tak tulak yang lain. Na Rasulullah gepenget dalam tabuh hadis, hana mungkin gepenget Rasulullah. Kecuali hadis palsu memang. Dan hadis palsu contoh. Sekarang sudah ada kumpulan hadis palsu, beno terbaik kitab ni, Pak. Jadi judulnya Al-Mawdu'at. Kumpulan hadis-hadis palsu. Yang benar belah aja hadis palsu, Pak. Kumpulan hadis palsu, Pak. Baik ente nak ceramah dengan hadis palsu ceramah, Pak. Karena apa hadis palsu itu memang hadis ditolak, Pak. Hadis ditolak namanya hadis maudhu, hadis palsu. Maka ente baik kalian hadis. Karena begini, di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu sebelum beliau mentahqiq, makanya kalau ingin mempelajari kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali, lihatlah kitab yang sudah ditahqiq. Menyobak lona punya tahqiq Said Imran, ya, Mbak. Artinya bisa kita pertanggungjawabkan. Said Imran ketika beliau mengulang kembali kitab Ihya Ulumuddin, ada hadis, ada sesuatu hal itu beliau buat tanda kurung, Mbak. Hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis palsu, yang beliau bilang gitu, Mbak. Karena kebiasaan ulama-ulama dulu itu tidak mengklarifikasi, Pak. Nyo hadis bekiban, hana mengklarifikasi, Pak. Termasuk penafsir-penafsir yang napat misalnya penafsir Aceh awal misalnya, Pak. Hana gebohinan, Pak. Ya, hana geboh. Ini hadis, hana gebohinan, Pak. Jadi seperti itu saja, ya, Pak. Seperti itu saja. Seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau membuat tafsir namanya Turjuman Mustafid. Ya, Pak. Nya hana kepegah nyo sanad dari nyo dah hana kepegah. Hadisnya begini, ya hana kepegah. Ya, Pak. Tetapi karena sudah perkembangan masa dan zaman itu perlu ditahqiq. Sama juga seperti nanti hadis-hadis tafsir-tafsir yang lain, Pak. Lagi di Pulau Jawa ada tafsir Iklil. Ada macam-macam tafsir lagi, Pak. Tafsir Buya Hamka, ya, Pak. Jadi sanadnya enggak disebutkan, nyo dari si fulan enggak disebutkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini dari Ibnu Umar, ya. Tadi berarti sudah jelas, Pak. Jadi sebelum Jumat itu ada salat sunnah di rumah atau salat sunnah di masjid. Dua-dua hadisnya ada. Baik tamat tabu hadis mentau. Ketika kita pegang satu hadis saja, ternyata mekreh dengan jumpa. Hana yang penting di masjid, hana di rumah. Berarti kita menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak Rasulullah, Pak. Ya, jadi kalau menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kan tidak samina wa ta'na. Jadi artinya kita kumpulkan hadis itu, Berarti nyona cit, ya, Pak. Oh, hana ba'ah di Bukhari Muslim, kita lihat di hadis lain. Ada Imam Nasai, ada Abi Daud, ada Ibnu Majah. Ya, Mbak. Kita kan banyak hadis itu, Pak, bisa kita lihat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekarang dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Ini nas ini kalau kita lihat terjemahannya, salatlah kalian wahai manusia, ya, Mbak. Salatlah wahai manusia. Maka nanti di dalam kitab yang dikarang oleh Abi Hilal Al-Askari, Pak, judulnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Apa kata beliau? Manusia itu banyak lafaz manusia. Di dalam Al-Quran, dalam hadis ada an-nas manusia, al-insan manusia, al-insu manusia, al-basharu manusia. Keempat makna ini berbeda semuanya, Pak. Semua berbeda. Tatkala Allah ngomong atau Rasulullah berbicara, ana basyarum mithlukum, maksudnya apa? Saya terbuat dari tanah sama seperti kalian dan akan kembali kepada tanah. Ini kalau ngomong basyar, Pak. Itu maknanya tanah. Tapi kalau Rasulullah dan Allah mengatakan an-nas, itu artinya apa? Manusia dalam konteks positif. Orang taat, orang patuh, ya, nampak itu an-nas. Tetapi al-insan, orang yang tidak patuh, orang tidak taat, ya, Mbak. Karu-karu tapi, Mbak, itu al-insan namanya, Mbak. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu manusia bejat itu saya ciptakan sebaik-baik bentuk dia itu, cuma itu salon nih, Pak. Nah, itu kalau al-insan. Tetapi kalau an-nas itu hal yang positif, manusia taat, manusia patuh. Maka Rasulullah mengatakan, sallu ayuhan nas, wahai manusia yang patuh, manusia yang taat, salatlah di rumah. Lon temayang, baik na temayang gede na buku, ya, Mbak. Baik temayang. Nyo yang na mendawa tapi, Mbak. Temayang tan tapi mendawa tapi, Mbak. Nya yang tu tak, yang pun menyota mendawa, Mbak. Hati gede yang gundah, Mbak.
Keputar mendawai lah, Pak. Kita kan ingin mencari kebenaran. Begini saja, ini ada dalilnya enggak? Ya, baik. Hananya menurut lo baik no, menyobinan tidak pernah ketemu kebenaran itu tak akan pernah ketemu, Pak. Ya. Sabi lagi ya. Jadi ilmu yang tamu-tamu baca sampai teruk mati yang baca. Tapi kalau kita tahu semuanya, kita akan bisa memahami, oh begini, hadis ini seperti ini, hadis ini begini, ya namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Seperti seorang sahabat, ada 3 sahabat ketika mendatangi Rasulullah. Apa kata sahabat pertama? Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, salatlah tepat pada waktunya. Sahabatnya kaiwormo, salat tepat pada waktunya amal ibadah paling afdal. Ijazah yang kedua, ya Rasulullah, apa amal ibadah paling afdal? Nembak. Ibadah paling afdal jihad fi sabilillah. Kaget, jihad fi sabilillah. Kamu jihad tapi kayaknya. Datang lagi orang yang ketiga, ya Rasulullah, amal ibadah apa lebih afdal? Birrul walidaini, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sekarang masalahnya bagaimana? Nyai mendawa leleh mendawa, Mbak. Ibadah yang pun amal yang paling afdal adalah salat pada waktunya. Tidak, kata yang kedua. Hana lun langsung dari Rasulullah berjihad di jalan Allah. Oh ke nawadron dua-dua salah. Yang betul yang kelon, amal ibadah paling afdal adalah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mui pakai dia, Pak. Yang abih pakai apa, Pak? Nyai pakai, Pak. Nyai main parangkah na mengenlil leleh, Pak. Padahal tiga-tiga betul. Bagaimana betul? Maka kita lihat dulu syarah hadisnya. Baik langsung dah dengar lagi. Betul. Kenapa Rasulullah mengatakan amal ibadah yang paling afdal salat pada waktunya? Karena yang bertanya itu dia berjihad, dia berbuat kebaikan, tapi temayangan ajalah kan, Pak. Temayangan ajalah. Dan Rasulullah mengatakan amal ibadah yang afdal untukmu, bukan orang lain, untukmu. Untukmu salat tepat pada waktu. Karena kamu selalu melalaikan waktu. Ya, nampak. Watijak yang kedua, amal ibadah paling afdal untuk beliau jihad fisabilillah. Karena beliau salat tepat waktunya semua, tapi menyoga pakai jihad hang gede Pak. Jihad be Rasulullah Pak. Maka yang lebih afdal untukmu jihad fisabilillah. Yang kelima apa? Ini si pulan ini berjihad, dia berbuat ini, tapi orang cik tinggal di rumah Pak, merah-merah di rumah. Maka Rasulullah mengatakan amal yang lebih afdal untuk kamu, bukan untuk si pulan, untuk kamu. Berbuat baiklah sama orang tuamu. Nyan, Mbak, pun dapat tinggal urung cik, Mbak. Nyan, tiga benar, Mbak. Jadi hanatalah lele betul, Mbak. Nyan. Tapi kalau dia berpegang pada masing-masing ini, masing-masing mengatakan saya yang benar. Nyoka sama lagi urung buta, Mbak. Lehedro urung buta, ipegah li urung peduh mata ya. Nak gajah deh. Nak doa ki bang gajah, ni ajak ke deh. Gajah urung pun, Mbak. Imat iku imat, Mbak. Oh, Mbak, puci begah raya dah gajah ubud dah lagi, Mbak. Iwa tu rumah gajah ubun, Pak. Puci begah raya, Pak. Yang urung buta pun. Ija urung buta kedua, Pak. Ima kaki, Pak. Hai lagi tameh raja kau, Pak. Gajah lagi tameh, Pak. Tepat gede gajah, Pak. Patai raba-raba ru teraba kaki, Pak. Raja tepat lagi, Pak, gajah, Pak. Oh, bina gajah kau. Ija urung buta gele, ima belalai, Pak. Hai gajah lagi ulu kau, Pak. Lagi ulu gajah. Iwa tu imu pakai dia, imu dawan. Gajah ubud gajah. Hana gajah lagi tameh. Dua-dua adon tanah. Gajah lagi ulu mui pakai ni. Imu dawa lele, Mbak. Lele betul. Tiga betul. Gajah ubud pu ubud, iku ubud. Gajah betul lagi tameh, gaki lagi tameh. Gajah betul lagi ulu, belalai lagi ulu. Ya. Kalau itu dipahami oleh orang buta tadi, hanya mendawale, Mbak. Hanya mendawale. Ya, Mbak. Maka dikumpulkan pendapat ini, baru hanya mendawali. Tapi nyoi mendawa jutro metih ni lagi aju tebe, Pak. Gepesan Pak ane waktu meninggal, Pak. Ne gajah ubun ne beuh, Pak. Ane lagi aju, Pak. Ane lagi aju. Tro keturunan pegah gajah ubun, Pak. Ija urung buta kedua mati hai ne gajah lagi tameh ne beuh, ge dia gajah lagi tameh na, lagi apa na. Urung buta ke leh kalau meninggal gepesan ne gajah lagi ulu ne beuh, ge lagi ulu. Seumur hidup pegah gajah lagi ulu. Ipegah li urung cilon gajah lagi ulu. Ipegah li nek lo gajah. Hai pekan gajah. Hai kata urung cilon, Mbak. Kalau mana dalil hobok gajah urung cilon pegah habinan. Nah, ini yang tidak boleh, Mbak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sedikit lagi. Jadi Rasulullah menyuruh, "Sallu ayuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian itu di rumah kalian. You temayang di rumah, Mbak. Jadi artinya itu salat di masjid dan salat di rumah. Wala tattakhiduha kuburan.
Jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Ini ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Kalau kita ketemukan nanti hadis Imam Al-Bukhari ada ini, Imam Muslim ada ini. Bahkan di dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam Fathul Bari juga ada ini, Pak, syarahnya, Pak. Ini ada syarahnya. Kemudian hadis selanjutnya, maka artinya bejit rumahnya jik ke kubu, Pak. Nyan mau pakai tabe rumahnya, Pak. Mau pakai tabe tangtung, Pak. Piring ipa kena piring, Pak. Rupa jipu temayang inan hana temayang. Beut pi hana, Pak. Hana beut di rumah, Pak. Jamu dah dengar na beut di rumah, na temayang tunah walaupun temayang tunah hana paling enggak beut na di rumah. Nyo beut pi hitan di rumah, temayang tunah pi hitan di rumah, ya, Pak. Salim pi hitan di rumah. Tata mau rumah ro salim tak. Tatanya apakah na salim hai rumah ro pun tak salim demah. Dia tidak tahu salam itu berakibat efek pada iblis yang ada di rumah kita, Pak. Syaitan yang ada di rumah kita nyom. Datang rumah tak ucap salam nyai plung iblis, Pak. Nya nem. Karena kan doa assalamualaikum itu doa, Pak. Nya. Selanjutnya ini hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza qada ahadukum salatu fi masjidihi." Kalau seorang sudah salat di masjid, ya nampak, kata yang fardu di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban, maka jadikanlah rumahnya bahagian untuk salat juga. Baik masjid mentang, nampak. Di rumah dah temayang cit. Rumah dah ada temayang letak temayang rumah, nampak lihat. Kita pilih aja dari seminggu paling enggak ada sekali saja kita salat, nampak. 3 mentang dah temayang, nampak. Ya, nampak. 3 mentang. Umma temayang pun nyo hek becut nyo dah temayang tunah rumah tak jak kena kai temayang urang inon tu bagi banjara, Mbak. Jadi boleh juga sebelum azan berapa ini salat sunnah wudu dulu boleh juga, ya 2 rakaat. Nyan yang jeut kata nyo lain hanjeut jeut hana buku. Umma hae ti minggu 3 ti bulan 3. Hae ci ti ton 3 mah hanjeut ci, Mbak. Hae ci mompe temayang ni, Mbak. Jangan salat ni, Mbak. Jadi artinya Rasulullah memberikan apa? Kalau kamu salat di masjid, berikanlah jatah rumahmu juga untuk salat, ya, Mbak. Untuk salat. Ini seperti ada sahabat baca Quran, ya, Pak. Sahabat baca Quran waktu malam Jumat, ya. Rupanya yang dibaca itu surah Al-Kahfi, Pak. Rumah sahabat kan terbuat darinya pelepah kurma, un dan pelepah kurma. Bayangkan saja kalau rumah terbuat dari daun dan pelepah kurma, kan binatang doinan. Ketika beliau baca surah Al-Kahfi, semua binatang itu menumba, itu binatang, ya, Pak. Kemudian setelah itu apa? Pemuda ini takut, Pak. Oh, kepala binatang dum nyopu bala leo. Beliau keluar dari rumahnya. Rupanya ketika keluar beliau lihat di atas itu hitam, kabalanya. Beliau lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kepala lo ya Rasulullah. Tadi saya baca surah Al-Kahfi, binatang yang naik rumah lo itu mendu ya Rasulullah. Dan setelah saya keluar di atas saya itu seperti ada awan hitam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah fadilah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan melindungimu, kata Rasulullah SAW, termasuk dari binatang-binatang bunuh. Ya. Jadi artinya baca Quran baik rumah baik masjid mentang, di rumah baca jid, ya, jadi baik rumah untuk mendawa, masjid untuk semayang, Pak. Adanya rumah apa kana? Hai, rumah untuk mendawa nginang, Pak. Minang untuk mendawa, masjid untuk taubat. Habis tak mendawa ada semayang masjid, ya, Pak. Itu rumah mendawa lah, Pak. Supaya mendakwa baik terjadi, karena apa? Karena iblis setan itu, Pak. Ini nanti lihat di dalam surah Al-Baqarah. Itu ada setan khusus yang membuat suami istri itu karu tapi, Pak. Karu tapi. Bantamah mentang kamu keruk muka, Pak. Nyana setan khusus, Pak. Ya. Supaya tidak inang keruk muka, katanya keruk muka yang pekeruk mukanya dapat gadah hilai rumah, tak semayang tunah rumah, tak bebe rumah, Pak. Ya, Pak. Tak bebe rumah. Fa innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus salat sunnah di rumah? Ja'ilun fi baitihi min salati khairan. Akan Allah jadikan salat itu sebuah kebaikan di rumah itu. Ya, nampak. Jadi kebaikan. Jadi kan temayang di rumah, temayang fardunya kan fardu lebih baik masjid, Pak. Fardu masjid kecuali kita uzur, ya, nampak. Kecuali uzur. Dan perempuan itu lebih baik di rumah. Boleh di masjid, bukan tidak boleh apabila tidak terjadi fitnah macam-macam. Ya, nampak. Kiban fitnah macam-macam. Ini bisa kita lihat juga di dalam fikih Syafi'i, Pak. Bagaimana fitnah macam-macam? Tempat cok wudu kami jampu-jampu agak minang inan. Waktu ke cok wudu udah orat bagop, ya, nampak. Kemudian ketika salat susah lagi, Pak, maka itu lebih baik di rumah saja. Ya.
Tapi kalau seandainya sudah terbuat dengan bagus, je temayang masjid je nampu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tabuh hadis tu. Oh mungkin kabeh yang aku tabuh hadis tu. Yang kasih. Ya sudah cukup. Memang jam 6 lewat 20 cuma ka bengah ikatu dicem-dicem. Saya rasa cukup sekian. Ya, baik tanya jawab dia. Tanya jawab panjang dah dia. Ya. Jadi kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.